Makanya orang yang meletakkan sesuatu di tangan itu gampang memberi, gampang berinfak. Ya kan? Tapi orang yang meletakkan sesuatu di hati itu biasanya susah sekali untuk berinfak. Nah, ini yang pertama. Nah, perbedaan yang berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sesuatu yang kita letakkan di tangan ketika hilang diambil orang, sakitnya di tangan. Tapi sesuatu yang kita letakkan di hati, kalau hilang sakitnya tuh di mana? Kenapa sakitnya di sini? Karena kita meletakkannya di sini. Berarti yang membuat kita sakit hati itu siapa? Kita, karena kita meletakkannya di tempat yang salah. Orang yang sakit hati berarti menempatkan sesuatu yang menjadi sebab sakitnya itu di hati. Sehingga ketika itu hilang, sakitnya itu di sini, di hati. Amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir wa laqad kadzdzaba alladhina min qablihim fakayfa kana nakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh, a'azzakumullah. Kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa akhrijna min nukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi ini akan membahas dua Asmaul Husna sekaligus, yaitu nama Allah yang ada di surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Malik. Nama Allah Malik ini bisa dibaca dengan dua versi. Bahkan Imam Syafi'i itu membaca Malik itu di rakaat pertama panjang, di rakaat yang kedua beliau biasa baca pendek. Kalau Malik panjang artinya pemilik. Ya. Kalau Malik Yaumiddin berarti pemilik hari pembalasan. Dan tidak ada di antara kita yang memiliki hari. Makanya hari bagi kita sama, raja 24 jam, rakyat biasa 24 jam. Enggak ada mentang-mentang raja kemudian dia bisa merubah satu hari untuk dirinya menjadi 30 jam, ya. Karena kita bukan pemilik hari. Adapun Allah Malik Yaum, kalau mimnya panjang pemilik artinya. Memiliki hari. Karena itu Allah bisa merubah satu hari sama dengan 24 jam. Bisa merubah satu hari sama dengan 50.000 tahun. Bisa juga merubah hari menjadi satu harinya sama dengan 1000 tahun. Sebagaimana di hari kiamat nanti satu harinya sama dengan 1000 tahun. Ka'alfasanatim mimma ta'uddun. Kenapa? Karena dia adalah pemilik. Nah, adapun Malik, mimnya pendek artinya raja.
Jadi kalau mimnya pendek, Malik Yaumiddin artinya raja. Kalau Malik Yaum mimnya panjang artinya pemilik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah yang berarti pemilik di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 2 kali. Yang mimnya panjang. Ada di surat Al-Fatihah karena mimnya bisa dipanjang-panjang, maka itu berarti 1 Malik Yaumiddin. Ada juga di dalam surat Ali Imran ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah Allahumma, ya Allah, malikal mulk, engkau pemilik kekuasaan dan kerajaan. Dia pemilik, ya. Karena dia pemilik, ya terserah dia mau dikasih sama siapa, mau dicabut dari siapa. Karena dia adalah pemilik. Jadi nama Allah Malik yang panjang artinya maha memiliki. Itu terdapat di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali diulang. Adapun nama Allah Malik, mimnya pendek, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Contohnya apa? Qul a'udzu birabbin nas, terus mimnya panjang atau pendek? An-Nas mimnya panjang atau pendek? Malikin nas, raja manusia. Kalau Malik Yaumiddin Al-Fatihah panjang atau pendek? Ini ngetes ngasih ngantuk atau udah jengah ini. Mimnya bisa panjang bisa pendek di Al-Fatihah. Kalau di An-Nas versinya 1. Malikin nas mimnya pendek. Juga terdapat di dalam surat Al-Hasyr yang mimnya pendek. Ayat 23. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus al-malikul quddusus salam. Al-Malik pendek. Dan di ayat-ayat yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Allah Malik, pemilik kekuasaan, artinya Malik pemilik yang berkuasa dengan kepemilikan. Kalau Malik berarti yang berkuasa dengan kewenangan dan jabatan. Pak Jokowi itu berkuasa dengan apa? Kepemilikan atau dengan kewenangan? Kewenangan. Raja Saudi itu siapa sekarang? Bin Salman. Nah, itu. Berkuasa dengan kepemilikan atau berkuasa dengan jabatan dan kewenangan? Kalau kita semua berkuasa dengan kewenangan atau dengan kepemilikan? Nah, ini kok jadi bingung ini. Kita berkuasa dengan kepemilikan. Kita hanya memiliki kewenangan terhadap yang ada di milik kita. Betul nggak? Rumah kita berkuasa dengan kepemilikan. Mobil kita berkuasa dengan kepemilikan. Adapun Pak Presiden, Raja, dia berkuasa, tidak maha ya. Dia berkuasa dengan jabatan dan kewenangan. Kira-kira mana yang lebih tinggi? Kekuasaan kewenangan atau kekuasaan karena kepemilikan?
Tentu kekuasaan karena kewenangan jauh lebih tinggi. Karena yang berwenang itu bisa mengatur yang menjadi milik dia dan juga yang bukan milik dia. Adapun kekuasaan yang kaitannya dengan kepemilikan itu hanya bisa mengatur apa yang menjadi wilayah miliknya saja. Nyambung ya? Nyambung atau jaka sembung nih? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kedua-duanya. Dia berkuasa karena dia raja, kewenangan, kedudukan. Dia raja. Tapi dia juga raja, penguasa karena kepemilikan semuanya menjadi miliknya. Semua miliknya dan dia adalah yang maha berwenang untuk melakukan ketetapan-ketetapan terhadap semuanya karena semuanya adalah miliknya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada kepemilikan mutlak, kekuasaan mutlak kecuali milik Allah. Kenapa? Karena Allah maha berkuasa, maha berwenang. Yang kedua karena Allah memiliki segalanya. Dan yang ketiga adalah karena Allah maha kekal. Allah maha kekal. Maka kekuasaan mutlak milik Allah. Bapak Presiden yang terhormat itu berkuasa, tapi beliau nggak kekal. Bukan cuma jabatannya saja yang tidak kekal, tapi orangnya tidak kekal. Makanya kalau bukan karena pernah ada presiden yang sebelumnya meninggal, nggak akan ada presiden berikutnya. Kalau bukan karena sebelumnya ada raja atau pak presiden yang kemudian selesai masa jabatannya, maka tidak ada presiden yang bisa menjabat seterusnya. Kenapa? Karena sekali lagi kekuasaan bagi manusia, kepemilikan bagi manusia adalah kepemilikan yang sementara, yang sifatnya pinjaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rumah Bapak itu milik siapa? Milik siapa, Pak? Ya milik Bapak ya. Apakah 10 tahun yang akan datang itu masih tetap akan menjadi milik Bapak? Belum tentu. Karena tadinya juga rumah itu milik orang. Orangnya kepepet, butuh duit. Kita pas ada duit, kita beli. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Malik yang maha berkuasa dengan kepemilikan. Allah Malik yang berkuasa dengan kewenangan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pengembala pernah ditanya, lagi mengembalakan ribuan dombanya. Kalau orang Arab itu kalau mengembala domba cuma 100 itu main-main itu. Orang Arab kalau mengembalakan ribuan. Ketika dia sedang mengembalakan dombanya, ada yang tanya kepada dia, "Liman?" Ya, milik siapa? Hadhil ghanam. Punya siapa ini domba-domba ini? Nah, lihat kalau orang sudah memahami Allah pemilik, Allah penguasa, perhatikan ini. Kata pengembala ini adalah milik Allah yang ada di tanganku. Wah, ini kalimatnya penting. Milik Allah. Milik siapa? Milik Allah yang ada di tanganku. Subhanallah, jawaban yang powerful. Ini domba sebanyak ini milik siapa fulan? Kata dia, ini milik Allah yang ada di tanganku. Ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, milik siapa rumah ini? Ini milik Allah yang ada di tanganku. Milik siapa mobil ini? Milik Allah yang ada di tanganku. Kenapa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah? Karena ketika kita merasa memiliki, ini bahaya sekali. Karena
kalau kita merasa memiliki berarti sesuatu itu kita letakkan di hati. Tapi kalau kita mengatakan milik Allah yang ada di tanganku, itu berarti sesuatu itu kita letakkan di mana? Di tangan. Apa perbedaannya? Sesuatu yang kita letakkan di tangan itu tidak membelenggu hati kita. Nyambung ya? Halo? Kalau saya tanya halo, jawabannya hai. Halo? Masih hidup berarti. Pengen tahu masih hidup apa enggak? Makanya orang yang meletakkan sesuatu di tangan itu gampang memberi, gampang berinfak. Ya kan? Tapi orang yang meletakkan sesuatu di hati itu biasanya susah sekali untuk berinfak. Nah, ini yang pertama. Makanya ketika Qarun disuruh berinfak nggak mau dia. Tapi ketika Nabi Sulaiman ya diberikan kekayaan, beliau mengatakan apa? Ini sih pemberian Allah, bukan karena kecerdasanku. Kalau Qarun, ini karena kecerdasanku. Ini sangat berbeda dua konglomerat ini. Nah, perbedaan yang berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sesuatu yang kita letakkan di tangan, ketika hilang diambil orang, sakitnya di tangan. Tapi sesuatu yang kita letakkan di hati, kalau hilang sakitnya tuh di mana? Di mana? Kenapa sakitnya di sini? Halo, kenapa sakitnya di sini? Karena kita meletakkannya di sini. Berarti yang membuat kita sakit hati itu siapa? Halo? Yang membuat kita sakit hati itu siapa sebenarnya? Kita, karena kita meletakkannya di tempat yang salah. Orang yang sakit hati berarti menempatkan sesuatu yang menjadi sebab sakitnya itu di hati. Sehingga ketika itu hilang, sakitnya itu di sini, di hati. Nah, jamaah sekalian, itulah makna firman Allah, musibah apa saja yang menimpa dirimu disebabkan kelakuanmu. Itu maksudnya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpamu karena kelakuanmu. Kamu meletakkan sesuatu di tempat yang salah. Makanya kalau kita kaya, boleh kaya. Jabatan, boleh kita punya jabatan. Tapi ingat, itu milik Allah yang ada di mana? Di tangan. Di tangan kita. Ini bukan milik saya. Maka kita akan merasakan semuanya sementara. Wah, ini penting sekali jamaah sekalian merasakan sementara ini. Kalau kita merasa memiliki, seolah-olah itu akan abadi bersama kita. Hak milik. Tapi kalau kita mengatakan di tangan saya, milik Allah di tangan saya ini cuma hak pakai, bukan hak guna. Gak ada yang abadi. Waktu kita punya jabatan, kita bilang jabatan ini gak abadi. Maka kita tidak akan zalim, tidak akan sewenang-wenang. Ini bukan milik saya, milik Allah yang dititipkan ke saya. Bukan cuma itu, ketika hilang pun, kita pun bisa move on dengan cepat. Kenapa? Ya memang bukan punya saya kok. Nyambung gak nih? Nyambung insya Allah ya. Ya dulu ada ustadz kan sering ngasih analogi itu seperti tukang parkir itu. Ya kan, mau parkir Lamborghini, mau parkir syukuri Alphard yang ada, kan itu kan. Kan ada lagunya itu, syukuri Alphard yang ada. Parkir. Parkir mobil-mobil mewah, nggak bangga dia. Kenapa? Ya bukan punya saya. Nanti satu-satu itu mobil pergi diambil, nggak ngomel. Kenapa? Hidup itu begitu ringannya seperti itu, Pak. Dan ingat bahwa kehidupan ini
akan beralih dari satu kehilangan ke kehilangan berikutnya. Itu soal waktu saja. Betul atau tidak nih? Kita ini kan hidup ini akan kita hadapi kehilangan demi kehilangan berikutnya. Itu sudah pasti. Sudah pasti itu. Maka kalau kita tidak menyadari bahwa Allah lah Malik, pemilik. Allah lah Malik, dialah yang berarti Maharaja, Maha mengatur, karena dia adalah Raja. Jamaah sekalian, hidup kita jauh akan lebih plong. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 111 kalau tidak salah. Ayat ini indah sekali, dan siapapun yang memahami ayat ini dengan baik, insya Allah hidupnya akan plong, akan lega dalam kondisi apapun. Apa bunyi ayatnya? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli. Allah membeli. Berarti pedagangnya siapa? Penjualnya. Kita. Ya. Sesungguhnya Allah membeli. Apa yang Allah beli? Jiwa orang-orang yang beriman. Harta orang-orang yang beriman. Anfusahum wa amwalahum. Allah beli. Dengan apa Allah membelinya? Bi anna lahumul jannah. Allah beli dengan surga. Makanya kita bersyahadat itu kita sebenarnya jual beli kepada Allah. La ilaha illallah. Itu kita menjual diri kita, harta kita hanya untuk Allah. Dengan mengharap harga yang bernama surga. Baik. Kalau Bapak menjual rumah Bapak kepada saya, transfer uang sudah dan sudah serah terima. Sekarang saya mau tanya, tuh rumah milik siapa sekarang? Dijual ke saya tuh, milik siapa sekarang? Milik saya. Bapak kebetulan punya rumah 2 di Emerald ini. Jadi yang satu dijual ke saya. Tetanggaan. Lalu rumah yang Bapak jual ke saya renov. Saya rubah-rubah, saya renov. Kamarnya saya bongkar. Bapak lihat, Bapak kesel nggak? Kesel nggak? Kamar favorit Bapak saya bongkar, kesel nggak? Ada kolam koi yang baru Bapak bikin kemarin, wah saya nggak suka koi, saya uruk. Bapak tahu, Bapak berhak marah dan protes nggak? Kenapa? Bukan milik Bapak, ya kan? Sekarang saya mau tanya, kita ini milik siapa? Milik siapa? Kalau Allah mau banting kita, berhak protes nggak kita? Kenapa? Kalau Allah mau bangkrutkan kita, berhak protes nggak kita? Kalau Allah mau kasih penyakit kepada kita, berhak protes nggak kita? Nggak kan? Kenapa? Kan sudah saya jual, diri saya ini sudah saya jual kepada Allah. Biar dapat surga saya. Subhanallah. Nyambung insyaallah. Makanya orang-orang yang beriman itu dia ridho dengan ketetapan Allah. Raditu billahi Rabba. Aku ridho padamu Rabb. Wabil Islami di. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Kita ridho. Aku ridho ya. Aku sudah jual diriku. Dan aku ridho dengan transaksi ini. Subhanallah. Makanya orang yang beriman itu dia dikasih kaya bahagia, dikasih miskin bahagia, dikasih sehat bahagia, dikasih sakit bahagia juga. Itu orang beriman seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, Allah yang maha berkuasa dengan kewenangan.
Al-Malik, Allah berkuasa dengan kepemilikan. Di antara kesempurnaan Allah sebagai penguasa adalah kekuasaan Allah itu penuh rahmat dan kasih sayang. Karena itulah mengapa di dalam Al-Quran konsisten ketika Allah menyebut namanya Raja, Malik, Allah sebutkan kasih sayang. Contohnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang, maha pengasih, maha penyayang. Setelah itu disebut Raja, Maliki Yaumiddin, Raja. Kenapa kok Allah menyebut kasih sayang lalu menyebut Raja? Karena Allah ingin mengatakan, aku adalah Raja, penguasa, tapi kekuasaanku, kerajaanku tidak membuat aku menjadi sosok yang bengis, yang kejam, yang zalim, yang sewenang-wenang. Tapi aku adalah Raja yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Oh, luar biasa. Kenapa? Karena sebagian raja, kalau sudah menjadi raja, sudah menjadi penguasa. Biasanya kekuasaannya dia gunakan untuk menyombongkan diri. Kekuasaannya biasanya digunakan untuk berbuat sewenang-wenang dan menzalimi. Betul? Halo? Innal muluka idza dakhalu qaryatan ja'ala a'izzata ahliha adillah. Sesungguhnya penguasa itu kalau dia memasuki satu wilayah, mereka menjadikan penduduk yang mulia itu menjadi hina. Nah, ini kecenderungan para penguasa. Mudah-mudahan di Indonesia enggak begitu. Amin. Kok enggak ada yang amin? Mudah-mudahan di Indonesia enggak begitu. Amin. Mudah-mudahan 2024 presiden kita presiden yang soleh. Amin. Aminnya kurang kencang, gimana mau dikasih? Amin. Pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam surat Al-Hasyr Allah pun konsisten menyebut kasih sayang baru menyebut raja. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ar-Rahman. Terus setelahnya disebut apa? Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malik. Habis Rahman Rahim, Malik. Di Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik. Makanya kalau kita ingin punya motivasi untuk menjadi raja, untuk menjadi pejabat, ingat, jabatanmu, kalau kau ingin menjadi pejabat, jabatan digunakan untuk menyayangi sesama. Nah, di dalam surat Toha konsisten lagi, Pak. Ar-Rahman alal arsyis tawa. Ar-Rahman maha luas kasih sayang Allah. Alal ars di atas singgasana istawa bersemayam. Saya mau bertanya, biasanya yang berada di atas singgasana siapa? Raja. Nah, karena itulah Allah sebut Ar-Rahman. Kenapa? Karena dia menyebut raja bersemayam di atas singgasana dan itu adalah raja. Tapi tetap Allah konsisten Ar-Rahman. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 116 Allah menggandengkan Maharaja dengan Maha Benar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'alallahul malikul haqq." Nah itu. Al-haq, maha benar, maha hakiki. Maka Allah berfirman, maha tinggi Allah, maha suci Allah, Al-Malik, Raja, Al-Haq yang benar. Apa rahasia penggandengan Allah Maha Raja dengan Maha Benar? Rahasianya adalah Allah ingin mengatakan bahwa kekuasaan yang hakiki itu hanya milik Allah. Adapun kekuasaan di tangan manusia itu kekuasaan yang sifatnya pinjaman. Jadi yang ingin disampaikan begitu. Kekuasaan yang sifatnya pinjaman, bukan kekuasaan yang mutlak. Nah, kalau Allah kekuasaan yang mutlak, yang hakiki, makanya Allah itu tidak perlu ditanya mengapa dia berbuat ini, mengapa dia berbuat itu. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya mengapa dia melakukan itu, tapi manusialah yang ditanya. Maka kalau ada presiden, ada raja yang membuat satu keputusan, maka rakyat berhak mengkritisi itu. Setuju nggak nih? Halo? Di kita ini kadang-kadang kalau ada yang mengkritisi, ya seolah-olah anti pemerintah. Bukan begitu. Abu Bakar saja ketika dilantik pertama kali, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Hah? Ketika dilantik itu, di Sakifah Sa'idah itu, aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Gitu kan? Beliau mengatakan, apabila kalian melihat aku, keputusanku sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ikuti. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan syariat Allah, jangan diikuti. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta enggak sama negara ini? Cinta enggak nih? Cinta enggak sama Indonesia? Cinta, maka jangan biarkan ada kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan agama Allah. Jangan diam aja. Tentu ada adab untuk mengkritisi, tentu kita sepakat itu. Betul enggak nih? Tapi kalau kita diam aja, nah itu namanya setan bisu. Kalau orang ngomong kebatilan, itu setan bicara. Orang ngomong gak baik, oh setan lagi ngomong tuh. Tapi ada kezaliman, ada ketidakberesan, ada kemungkaran, lalu kita diam aja. Nih yang diam aja nih setan bisu. Dan yang membuat Fir'aun jadi Fir'aun karena banyak setan bisu. Bener gak? Fir'aun itu berapa orang? Satu orang. Rakyatnya berapa orang? Kenapa kok Fir'aun bisa jadi Fir'aun? Karena rakyatnya jadi setan bisu. Betul gak nih? Halo? Kalau rakyat kompak, no, maka dia tidak akan menjadi Fir'aun itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggandengkan Raja dengan Al-Haq, Maha Benar, karena kekuasaan Allah adalah kekuasaan pada ciptaannya, pada apa yang dia miliki. Nah, makanya hak Allah penguasa yang sebenarnya. Kenapa? Karena semuanya ciptaan Allah. Allah adalah penguasa yang hak, yang hakiki. Kenapa? Karena Allah itu maha kekal dan maha abadi. Berarti gak ada batas bagi kekuasaan Allah. Gak ada periode bagi kekuasaan Allah. Kalau di Indonesia berapa periode? Halo? Berapa periode? Oh 3. 3.
Sebutlah 3 misalkan gitu. Berarti setelah 3 periode selesai. 4 tuh. Makanya gini. Karena kekuasaan yang hakiki itu milik Allah, Pak. Maka yang akan terjadi ada 2 kemungkinan bagi siapapun yang berkuasa. Pertama, kekuasaan yang meninggalkannya. Periodenya selesai. Tapi dia bisa merubah undang-undang, Ustaz. Dari 2 menjadi 3. Dari 3 menjadi 4. Dirubah terus, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kemungkinan kedua, dia yang mati meninggalkan kekuasaan. Amin. Kok amin? Ya nggak apa-apa kan, nggak nyebut nama orang ya. Nggak nyebut nama orang. Yang nggak boleh itu kita sebut nama orang ya. Ini bukan diarahin ke politik, karena kita sedang berbicara malik kekuasaan kan. Betul nggak? Ini kebetulan aja. Coba saya lagi membahas Ar-Razzaq, beda pembicaraannya, kontennya ya. Jadi bukan sedang mengarah-arahkan ya. Maka pemilik yang hakiki, pemilik yang sesungguhnya, penguasa yang sesungguhnya adalah Allah, karena Allah berkuasa secara kekal karena Dia maha kekal. Pemilik yang hakiki adalah Allah karena Allah berkuasa atas ciptaannya dan semua adalah ciptaannya. Adapun kekuasaan kita adalah kekuasaan yang sifatnya pinjaman, Pak. Makanya di surat Ali Imran tadi menarik, Pak. Sangat menarik. Kenapa? Karena Allah menyebutkan Qulillahumma malikal mulk. Allah lah pemilik kekuasaan. Pemilik. Perhatikan ayat berikutnya. Karena Dia pemilik, Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan kepada yang mau. Yang mau banyak. Benar nggak, Pak? Tiap hari masuk TV, iya kan gitu ya. Tiap hari masuk TV, TV punya dia, tapi nggak berkuasa. Tapi ada orang yang nggak kepikiran sama sekali jadi penguasa, tiba-tiba dicalonkan, jadi dia penguasa. Dulu orang mengatakan begini. Dulu saya nggak percaya dengan kalimat itu. Apa yang perlu dibanggakan dengan kekuasaan? Orang bodoh saja bisa jadi penguasa. Dulu itu kalimat yang diungkapkan. Tapi di hari ini kita saksikan bisa orang bodoh itu jadi penguasa. Betul nggak? Jangan identikan dengan siapapun. Lah benar kan? Sekarang ini kan orang kalau ada duit bisa nyalon nggak? Bisa bayar orang nggak? Bisa. Makanya ketika nanti misalkan yang pemilik modal itu seorang gays, lesbian, itu dimungkinkan di Indonesia nanti jadi kepala daerah. Betul atau tidak? Makanya saya bilang ini tema tidak mengidentikan dengan siapapun. Identikan. Jadi kalau ada Pak Profesor, Doktor, tapi dia tidak punya modal untuk bisa mencalonkan diri di Indonesia, bisa nggak kepilih loh. Tapi orang yang nggak sekolah, ijazahnya palsu misalkan. Kalau ada yang modalin bisa jadi. Mudah-mudahan yang pulang duluan nih, karena uzur, ya. Atau kalau jangan sampai ini temanya nggak enak nih katanya. Coba sekali ada diberikan. Malik. Nah karena Allah pemilik, belum selesai tadi. Allah memberi memberi kekuasaan kepada siapa? Kepada yang dikehendaki oleh Allah, bukan kepada yang mau. Dan dengarkan ini Pak, kalimat berikutnya ini menarik. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah cabut dengan paksa. Tanzi itu cabut dengan paksa. Dalilnya apa? Nanti baca surat An-Nazi'at. Wan nazi'at itu seakar dengan kata tanzi'. Naza'a. Wan nazi'ati gharqa. Ini bukan juz 29, ini juz 30. Ya, artinya apal insyaallah Bapak-bapak. Demi malaikat yang mencabut dengan paksa dan keras nyawa orang-orang yang durjana. Itu wan nazi' dari kata tanzi'. Seakar.
Tapi kalau orang-orang yang beriman dicabut nyawanya dengan lemah lembut. Wan nasyitati nashta. Bapak silakan lihat tafsir Ibnu Katsir. Wan nazi' tanzi' itu cabut dengan paksa. Kenapa orang-orang durjana, orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir itu dicabut paksa? Karena mereka tidak ingin meninggalkan aset mereka di dunia ini. Nyawa itu kata para ulama nempel sama aset. Nempel sama harta. Di mana ada harta, nyawa tuh lengket di situ. Orang-orang yang beriman telah mentransfer, mengirimkan harta mereka ke alam akhirat. Maka ketika mereka ingin dipanggil oleh Allah dipindahkan kampung akhirat, dilihatkan aset-aset di sana, maka mereka sukarela dan tersenyum untuk pindah ke sana. Ya. Adapun orang-orang kafir, dia meyakini tidak ada akhirat, tidak ada surga dan neraka itu. Maka mereka tumpuk kekayaan harta mereka di dunia ini. Ketika mereka datang kematian ingin dipindahkan ke alam akhirat, mereka bandingkan negeri akhirat itu dengan dunia yang penuh dengan asetnya, maka mereka enggan dan tidak mau untuk diajak pindah kampung itu. Tapi karena sudah saatnya, apa yang terjadi? Dipaksa, maka tansi' dipaksa itu. Ketika Allah berbicara tentang kekuasaan, Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah mencabut dengan paksa. Itu tafsir yang benar seperti itu. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang kalau sudah berkuasa, dia tidak dengan sukarela untuk kemudian menyerahkan jabatannya. Betul atau tidak nih? Makanya kalau bisa berkuasa 3 periode, 4 periode, 5 periode. Kalau nggak bisa, bagaimana nanti yang berkuasa berikutnya adalah anak saya? Kan gitu. Betul nggak nih? Dan itu bukan cuma satu orang. Kita lihat di Indonesia ini, coba lihat. Betapa banyak penguasa sebelumnya itu mengkader anak-anaknya untuk menjadi presiden berikutnya. Dia tidak fokus kepada satu sosok. Itu begitu keinginan manusia untuk mempertahankan kekuasaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku cabut kalau aku menginginkan cabut. Suka atau tidak suka, aku cabut kekuasaannya. Maka kita lihat di negara, di dunia ini sudah banyak presiden-presiden yang kemudian dipaksa untuk kemudian ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. Betul? Betul nggak nih? Iya. Contohnya misalkan di Irak misalkan. Contohnya lagi kemudian di mana lagi? Gaddafi di Libya misalkan. Ini contoh-contoh. Kalau di Indonesia udah banyak contohnya, nggak usah disebut. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah pemilik yang hakiki, maka dari awal kekuasaan itu milik siapa? Milik Allah. Kalau awalnya milik Allah, akhirnya kemana? Akhirnya ke siapa? Kepada Allah. Itulah yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan ini penting, Pak. Orang yang memahami ini, ketika dia mendapatkan jabatan, ketika dia mendapatkan uang, dia akan berkata, pemilik karunia Allah sedang menitipkannya kepadaku. Ketika dia mendapatkan sesuatu, dia mengatakan apa? Pemilik karunia sedang menitipkan ini kepadaku. Oke. Ketika dia kehilangan jabatan, kehilangan harta, dia mengatakan apa? Pemilik hak mengambil apa yang menjadi haknya. Makanya ada kisah Ummu Sulaim itu loh. Pernah dengar kisah Ummu Sulaim? Yang suaminya sedang safar. Anaknya sakit. Ya. Karena nggak ada bapaknya di rumah, ya diurusin sendiri sama Ummu Sulaim anaknya, dikapani, dimandiin. Udah beres.
Betulan hari itu juga suaminya pulang. Udah meninggal anaknya. Bapaknya nanya, ya, emang kalau udah punya anak tuh mohon maaf ibu-ibu yang ditanyain anaknya bukan maknya ya. Emang begitu. Mana anak kita? Shh, jangan ganggu. Dia sedang tidur dengan nyenyaknya. Oh. Musulem mengambil anduk. Kira-kira itulah. Mandi, sudah siap masakan. Ini. Lalu dia bersolek, berdandan. Makan, kemudian melakukan hubungan suami istri. Sudah senang ya, bapaknya tanya lagi, anak kita mana? Kok nggak kedengeran suaranya? Apa kata Ummu Sulaim? Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang menitipkan kepada kita satu barang yang istimewa? Bertahun-tahun dia titipkan kepada kita. Lalu setelah itu yang punya barang itu ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Berhakkah kita menahannya? Oh enggak berhak. Zalim kalau kita tahu. Berhakkah kita marah kepadanya, murka kepadanya? Oh enggak berhak. Lalu dikembalikan karena pemiliknya sudah ingin mengambilnya. Ketahuilah wahai suamiku, anak kita itu milik Allah dan Allah telah mengambilnya. Wah, luar biasa itu. Larilah suaminya menghadap Rasulullah ngaduin istrinya. Tahu kalau suasana seperti itu luar biasa ya. Sahabat-sahabat itu sangat spiritual banget ya. Iya kan? Oh gimana dia menguasai emosinya. Lari ke Rasulullah. Keterlaluan istri saya Rasulullah. Masa anak saya meninggal justru dia melayani saya. Diceritain gitu. Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, ya, hubungan kalian, hubungan badan kalian itu diberkahi oleh Allah. Justru didukung Ummu Sulaim itu. Dan benarlah Ummu Sulaim itu kemudian seluruh anaknya jadi hafiz Quran semuanya. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita tidak memahami nama Allah Al-Malik ini, maka kehidupan kita akan rapuh sekali. Karena sekali lagi, dawamul hal muhal, gitu kata orang Arab. Keadaan yang tetap itu mustahil. Keabadian itu mustahil, Pak. Mustahil. Apapun itu harta kita. Saya kebetulan tinggal di satu komplek yang di situ banyak sesepuh-sesepuh. Sudah mulai jual rumah. Iya kan Pak? Sudah mulai dijual-jual rumahnya. Kemudian dia pindah ke rumah yang jauh lebih sederhana. Karena kebutuhan uang. Sudah mulai sakit. Sudah mulai uzur ini, uzur itu. Semuanya gak ada keabadian itu. Tapi ketika kita memahami bahwa ketika kita mendapatkan itu pemilik karunia sedang menitipkannya. Ketika diambil pemilik hak sedang mengambil apa yang menjadi miliknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Coba bayangkan. Sebutlah suami, istri, punya anak. Tentu kita doakan semoga anak-anak kita senantiasa dalam kesehatan. Amin. Anak kita, anak-anak yang berusia panjang lagi taat. Amin. Lalu anak ini dipanggil oleh Allah, pulang ke rahmatullah. Kira-kira ayah ibunya pasti sedih ya, betul ya? Makanya agama kita itu tidak melarang bersedih. Agama kita tidak melarang menangis. Karena air mata diciptakan untuk apa? Untuk menangis, ya betul nggak? Betul atau tidak? Perasaan sedih diciptakan untuk apa? Untuk bersedih. Makanya boleh nggak bersedih? Boleh. Nangis boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu protes dan meratap. Ya, jadi jangan bilang jangan nangis bu. Kalau ada yang pengen nangis, nangis. Tapi mulut jangan ngomong yang dimurkai oleh Allah. Nyambung ya? Nah,
Kenapa ayah ini menangis? Jawabannya adalah karena ini adalah putrinya atau putranya. Kenapa ibu ini menangis? Karena ini adalah putranya atau putrinya. Ini adalah putraku kata suami, ini adalah putriku kata istrinya, atau putraku kata istrinya. Tapi Allah mengatakan jika itu adalah anakmu, jika itu adalah putramu, tapi dia adalah milikku. Ayo, siapa yang lebih dekat hubungannya dengan almarhum? Ayah, ibu atau Allah? Halo? Siapa? Allah. Kalau begitu siapa yang lebih berhak? Allah. Tapi saya menyayanginya kata ayahnya. Kata ibunya, saya juga sangat mencintainya. Kata Allah, jika engkau sebagai ayah dan ibu menyayanginya, aku pemiliknya, aku jauh lebih sayang kepada dia. Berarti kalau ada yang meninggal dunia, dia kembali kepada siapa? Siapa yang maha penyayang? Siapa yang maha pengampun? Mana yang lebih baik? Dia kembali kepada ayah ibunya atau kembali kepada Robnya? Halo? Halo? Mindset ini penting ya mas sekalian. Itu soal waktu aja. Kita akan kehilangan itu soal waktu. Paling enak ngomonginnya saat semuanya masih ada di sisi kita. Ya kan? Ngomong gini. Anak kita alhamdulillah sehat. Semoga anak-anak kita senantiasa di dalam kesehatan. Amin. Panjang umur dalam kebaikan dan ketaatan. Amin dong. Amin. Semoga keluarga kita juga demikian. Semoga kita dikumpulkan di surga nanti bersama keluarga kita. Bersama sahabat-sahabat kita yang soleh. Bersama para alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Jangan remehkan doa-doa di tempat ini. Kalau saya doa di rumah, itu gak ada jaminan di rumah saya ada malaikat. Kalau di pengajian ngaji ayat Allah ini, udah jelas banyak malaikat. Betul gak? Dan di sini pasti ada orang-orang soleh yang kalau dia mengatakan amin itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Udah syuruk belum? Kekuasaan mutlak, raja yang mutlak, pemilik mutlak itu siapa? Allah. Berarti jika kekuasaan mutlak hanya milik Allah, berarti ketaatan mutlak hanya untuk siapa? Kalau Allah raja, berarti yang mengatur kehidupan kita siapa dong? Raja. Jika orang diberikan kewenangan sebagai gubernur, bupati, maka dia berkewenangan untuk memberikan aturan. Ini boleh, ini nggak boleh, betul nggak? Karena Allah adalah Malik, raja, maka dialah yang punya kewenangan untuk kemudian memberikan pengaturan kepada kita. Dia pemilik mutlak, dia penguasa mutlak, berarti ketaatan mutlak hanya kita berikan kepada siapa? Allah. Nah, maka konsekuensi dari mengenal nama Allah Malik, kita ikut syariat Allah. Kita hanya mengikuti aturan siapapun kalau tidak bertentangan dengan syariat Allah. Begitu kita katakan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam kerangka maksiat kepada Khalik. Maka kita taat kepada pemerintah selagi pemerintah itu tidak melanggar syariat. Setuju ya? Setuju nggak nih? Bahkan kepada orang tua pun kita taat selagi orang tua itu tidak mengajak kepada kemaksiatan. Makanya apabila kedua orang tuamu atau salah satunya mengajakmu untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti. Karena Allah adalah raja. Nah, kalau Allah adalah raja, berarti kita ini siapa? Hamba. Kita ini adalah budaknya.
Kalau Allah pemilik, berarti kita ini dimiliki. Maka rendahkanlah dirimu di hadapan raja itu. Ah, itu ya. Terakhir. Berarti sekali lagi raja yang sesungguhnya, yang hakiki itu siapa? Allah. Berarti manusia ini raja yang hakiki atau raja yang bersifat amanah dan pinjaman? Jawabannya raja yang bersifat pinjaman. Nah, saya mau menawarkan. Mau nggak jamaah semuanya di sini menjadi raja hakiki dalam konteks kita sebagai manusia? Mau nggak? Artinya jangan dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Mau tidak? Nah, dengarkan ini. Raja yang hakiki, karena ada ayat yang berbunyi begini. Surat Yusuf. Surat Yusuf, surat 12 ayat 101. Nabi Yusuf ini berkata seperti ini. Rabbi qad ataitani minal mulki. Surat Yusuf ayat 101. Ya Tuhanku, kata Nabi Yusuf, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku kerajaan atau kekuasaan. Nabi Yusuf mengatakan ini, Quran. Pertanyaan saya, ketika Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, engkau telah berikan kepadaku kekuasaan kerajaan, yang dimaksud apa itu? Jabatan atau yang lainnya? Kita tahu bahwa Nabi Yusuf memang jadi pejabat, ya kan? Tapi apakah ketika Nabi Yusuf berkata, ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan. Sebagian ulama mengatakan tidak mungkin seorang Nabi Yusuf, menyebutkan yang disebut kekuasaan ini jabatan. Kata sebagian ulama tafsir. Kenapa? Karena kekuasaan itu tidak pantas disebutkan di hadapan Allah, karena kekuasaan itu bukanlah sesuatu yang besar bagi Allah. Saking bukan besarnya kekuasaan itu diberikan juga kepada Firaun. Jadi kalau Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, alhamdulillah kau berikan aku kekuasaan, ini beliau berarti menyebutkan sesuatu yang diberikan juga kepada Firaun, kepada Namrud sekalipun, betul nggak? Nggak pas nih seorang Nabi kemudian menyebutkan pemberian Allah yang juga diberikan juga kepada orang kafir sekalipun, nggak pas. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ketika Nabi Yusuf berkata, ya Allah, engkau telah berikan kepadaku kekuasaan, maksudnya bukan jabatan, tetapi kekuasaan yang hakiki yang dimiliki oleh manusia. Apa itu kekuasaan yang hakiki? Ketika manusia itu mengendalikan hawa nafsunya, bukan dikendalikan oleh hawa nafsunya, itulah raja yang sesungguhnya. Buktinya apa? Kata para ulama, Nabi Yusuf berada di rumah wanita cantik itu. Sebut namanya Zulaikha karena udah terlanjur populer aja. Padahal nggak ada riwayat yang kuat kalau namanya Zulaikha. Nah, itu udah terlanjur populer aja. Ya, jadi jangan nanti kalau ada pengantin, ya Allah, Allahumma alif bainahuma kama alabta baina Yusufa. Ada nggak yang begitu doa? Wa Zulaikha. Padahal Zulaikha itu di sebagian tafsir disebutkan setelah nggak jadi penguasa dia jadi orang jalanan, orang gila dia. Ya, dengan tafsir. Nabi Yusuf berada di rumah wanita cantik ini. Bukan cuma cantik, tapi wanita kerajaan. Istri dari pejabat. Cantik, istri dari pejabat. Kenapa penting saya sebutkan? Kalau sudah cantik, orang kaya, istri pejabat, perawatannya bagus nggak? Halo?
Bagus perawatannya. Apa yang terjadi? Wanita ini sangat menginginkan Yusuf sebagaimana keinginannya kepada seorang suami. Disebut sangat loh, karena Quran menyebut walaqad, sungguh wanita ini kepengen banget sama Nabi Yusuf. Berarti yang menggoda siapa? Zulaikha, ya. Makanya kadang-kadang tuh suka sama ajudan, bisa jadi begitu kan? Nabi Yusuf ada selera nggak? Ada, tapi nggak ada pakai kata sungguh. Udah gitu keinginan Nabi Yusuf disebut setelah keinginan wanita ini. Walaqad hammat bihi, wanita ini. Walaqad hammat bihi, Nabi Yusuf wa hamma biha, disebut belakangan dan nggak ada kata sungguh. Kenapa perlu disebut Nabi Yusuf juga ada selera? Ya, kalau nggak ada selera, apa hebatnya Nabi Yusuf? Saya nggak suka jengkol, lalu saya tidak makan jengkol, apa hebatnya? Betul nggak? Kalau saya normal, laki-laki normal, selera sama wanita cantik, tapi saya bisa menahan hawa nafsu saya, itu hebat. Betul nggak? Makanya disebut Nabi Yusuf pun selera sama wanita ini. Subhanallah. Di rumah wanita, status Nabi Yusuf budak. Nabi Yusuf budak loh, bukan pembantu, budak. Beda budak pembantu apa? Kalau pembantu yang kita miliki tenaganya. Kalau budak, orang-orangnya tuh kita miliki. Budak itu nggak bisa nolak, Pak. Kalau pembantu bisa resign kalau nggak suka. Betul nggak nih? Kadang-kadang pembantu itu, Pak, saya pulang cuma 4 hari, Pak. Pulang kampung. Oh ya, balik 4 hari. Habis itu perpanjang lagi semau-mau jadi ya, betul. Pembantu hebat banget. Padahal suaminya itu majikannya sendiri kalau mau cuti di kantor susahnya bukan main. Pembantu mau-maunya dia cuti 4 hari itu maksudnya 4 bulan. Coba sekalian yang dimuliakan Allah. Apa yang membuat Nabi Yusuf kemudian bisa menolak wanita ini? Bisa mengendalikan syahwatnya, luar biasa. Nabi Yusuf ketika diajak, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Nah, kemampuan Nabi Yusuf untuk menguasai hawa nafsunya, inilah yang disebut oleh Nabi Yusuf, ya Allah, engkau telah berikan kepadaku kekuasaan yang hakiki, kerajaan yang hakiki, yaitu orang yang mengendalikan hawa nafsunya tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Inilah raja yang sesungguhnya. Jadi adapun orang yang dikendalikan oleh syahwatnya, yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, meskipun dia pejabat, dia sesungguhnya adalah budak yang sesungguhnya. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Itu gitu kan? Itu berarti ada orang yang jadi budak uang, budak dolar, budak rupiah. Di mana ada uang, di situ ada saya. Maju tak gentar, membela yang ada. Ah, itu hamba uang tuh di situ. Adapun orang yang menjadi raja adalah aku bersama kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Maka ketika hawa nafsu kita tunduk sama akal kita, ketika hawa nafsu kita tunduk kepada hati kita, maka kitalah raja yang hakiki sebagai manusia itu. Jangan dibandingkan dengan Tuhan. Tapi jika kehidupan kita ini hawa nafsu yang mengendalikan kita, yang menjadi leader bagi kita, maka sesungguhnya kita bukanlah seorang raja, tetapi kita adalah seorang budak. Semoga Allah menjadikan kita raja yang hakiki di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli. Ini yang bisa saya jawab. Cukup?
Nah, kalau cukup kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.